أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhal mu'minun, sidang jemaat rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia yang diakui oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah hanyalah mereka yang beragama Islam. Tidak ada agama yang lain yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku hanyalah agama Islam. Dan memang hadirin sekalian, hanya agama Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli. Hanya Islamlah yang mempunyai kitab yang orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim yang penuh kebenaran tanpa ada sangkaan di dalamnya. Dan memang hadirin sekalian, apapun problematika manusia di muka bumi ini, apapun perkara-perkara yang dihadapi oleh manusia, bahkan perkara alam semesta termasuk perkara akhirat, semua ada di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman ke jalan yang benar, petunjuk bagi umat manusia di muka bumi ini agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, di suasana Islamilan ini kita akan membahas sebuah tema tentang perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini, hari ini masih banyak kita perhatikan kaum muslim, umat Islam, mereka yang beragama Islam, tetapi mereka tidak mengerjakan sholat. Baik itu saudara kita, bahkan di keluarga kita, bahkan mungkin kita sendiri masih lalai dalam melaksanakan sholat, masih bermalas-malasan mengerjakan sholat, padahal itu perintah dari Allah. Kita disuruh menyembah Allah dengan sholat. Kebanyakan manusia ini karena sibuk dengan aktivitas, dengan kerja dan kegiatan yang lain, sibuk dengan dunia ini, sehingga badan manusia itu lemah, badannya telah letih, sehingga sholat ia lakukan dengan malas, mengakhirkan waktu sholat tersebut, sibuk dengan dunia ini. Itu kronologi terjadi dari sekali. Mereka melakukan sholat bahkan tergesa-gesa seperti akan dikejar-kejar orang. Bukan hanya itu hadirin sekalian,
Bahkan banyak yang tidak melakukan sholat. Tinggal semua sholat yang 5 waktu. Bahkan ada yang sholat 3 kali, 2 kali. Ironisnya hari ini sekalian, banyak mungkin di antara kita sekian umat, mereka melakukan sholat, ia tidak tahu rakaat berapa yang ia lakukan. Karena sholat bermalas-malasan dan tergesa-gesa. Ingatan, pikiran orang yang melakukan sholat tak kemana-mana melayang. Di dalam sholat yang memikirkan proyek, ia memikirkan aktivitas, memikirkan segala hal, padahal yang ia sembah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadi pikiran, Allah ia singkirkan. Ia memikirkan sesuatu selain Tuhan. Ia menyembah Allah, katanya hadirin sekalian. Alangkah celakaannya, meruginya manusia yang sholat seperti ini. Lalu tatkala ia selesai sholat, selesai pula yang dihayalkan oleh manusia itu. Celaka sholat orang itu. Ini sama halnya dengan sholat orang munafik, hadirin sekalian. Orang munafik, mereka mengerjakan sholat, tetapi Allah siapkan neraka bagi mereka. Bukan malah kebaikan diberikan oleh Allah, tetapi neraka untuk orang munafik yang melakukan sholat. Jadi hadirin sekalian, ada kriteria orang munafik yang melakukan sholat ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita terlibat menjadi orang yang sholat tetapi kita munafik. Yang pertama hadirin sekalian, orang yang mengakhirkan waktu sholat. Seperti sholat subuh ia lakukan jam 7, sudah hampir masuk waktu duha. Lalu sholat zuhur ia lakukan jam 3, sholat asar ia lakukan setengah 6, sholat maghrib jam 7, bahkan sholat isya sampai tengah malam, bahkan lupa ia tertidur melakukan sholat itu. Itu ciri khas sholat orang munafik. Barang siapa yang mati dalam keadaan ini, maka Allah janjikan baginya suatu lembah di dalam neraka jahanam yang bernama Khair, lembah yang dalam yang berbau busuk untuk orang yang celaka dalam sholat ini hadirin sekalian. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maun ayat 4 dan 5, fawailul lil musolli allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat, orang yang lalai di dalam sholatnya. Itu sholat orang munafik yang pertama. Yang kedua hadirin sekalian, orang yang tidak khusyuk dan tidak menjaga tumaninah. Perhatikan, tumaninah harus kita ketahui. Inilah yang akan menjaga sholat kita menjadi sempurna. Rasulullah pernah menyuruh seseorang, wahai fulan, ulangi sholat engkau belum sholat. Maka Rasulullah bersabda, ketika engkau berdiri dengan sholat, ucapkan takbir, lalu bacalah ayat Al-Quran, lalu rukulah engkau sehingga engkau tenang, tumaninah. Lalu setelah itu bangkit engkau, luruskan kepala engkau, tegakkan badan engkau, lalu engkau sujud dengan tenang sampai tumaninah. Baru engkau duduk, lakukan setiap sholatmu. Artinya ingat, jangan buru-buru kita ruku, jangan buru-buru dari sujud, tenang, karena inilah yang akan membuat sholat kita sempurna. Jangan sia-siakan sedikit hal tumaninah, yang buru-buru bangkit dari ruku dan sujud. Inilah yang membuat sholat itu sempurna hadirin sekalian. Nah, itu sholat orang munafik yang tidak khusyuk. Yang ketiga adalah orang yang malas di dalam sholat berjamaah ke masjid. Maka Nabi bersabda, man sami'anni fa'lam ya'ti wala sholatan lahu illa min uzri. Siapa yang mendengar seruan azan tetapi ia tidak mendatanginya, maka tiada sholat bagi manusia itu. Maka hadirin sekalian, dikatakan kepada Ibnu Abbas, apa itu uzur? Lalu ia menjawab, perasaan takut akan dibunuh atau lagi berada dalam keadaan sakit parah. Hanya kedua itu kita bisa meninggalkan sholat berjamaah di masjid hadirin sekalian. Jika ada ancaman mau dibunuh orang, boleh kita tinggalkan di masjid atau dalam keadaan sakit parah. Nah hadirin sekalian, itulah ciri-ciri orang munafik yang merugi di dalam sholat.
Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyil matin, al-malikil haqqil mubin, wa asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah yang kedua ini hadirin sekalian, mari kita tegaskan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan salat kita. Tetapi kita lah yang membutuhkan Allah. Agar kita selamat dunia dan di akhirat. Salah satu hadirin sekalian agar selamat hidup di muka bumi ini dan di akhirat adalah sembahlah Tuhanmu, sholatlah engkau, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mereka menyembah Allah, kita orang Islam kenapa disia-siakan salat hadirin sekalian? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Taha, wa amur ahlaka bis salati wastabir walaha la yas'aluka rizqan nafsuku walakitu lil taqwa, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu untuk mengerjakan sholat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi mereka yang bertakwa. Maka hadirin sekalian, sebagai orang tua kita harus duluan melaksanakan sholat. Ciptakan contoh yang baik pada keluarga kita. Orang tua laki-laki harus dahulu sholat di masjid, baru arahkan keluarga kita, anak istri kita untuk mengerjakan sholat. Dimulai dari kita hadirin sekalian. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Jangan sia-siakan sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah